Shalom Jemaat GTCC yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru, kita bertemu kembali. Kita sudah melalui tahun 2020. Walaupun terasa sangat berat mungkin bagi sebagian orang, tapi kita percaya kita ada sampai pada hari ini sungguh semua karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami sudah diluputkan dari segala macam sakit penyakit, yang boleh terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan yang merajalela saat ini sampai saat ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan penyakit ini akan berhenti ketika Engkau sudah menghendakinya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami, semuanya untuk kami belajar sesuatu, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpuji bagi nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Ya Yesus, Engkau pilihan kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tekan para papa. Para papa papa. Para papa papa. Para papa papa. Para papa papa. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita Allah yang hidup. Mari saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari saudara, kita mau merasakan hadirat Tuhan. Mari fokuskan diri kita pada Tuhan Yesus Kristus.
izinkan demi kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kasih yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu memelihara kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika kami menghitung Tuhan hari-hari baik yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, dan merasakan sungguh betapa Engkau mengasihi kami Yesus, betapa Engkau sangat peduli akan hidup kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu
Bapa di surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini ya Tuhan Yesus boleh kami dengar dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa sudah 2 minggu kita memasuki tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita tinggalkan jauh ke belakang. Di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah pandemi ini akan berakhir tahun ini? Kita tidak tahu. Apakah bencana ini semakin banyak terjadi di mana-mana? Jelas. Lalu, apakah ekonomi kita akan segera dipulihkan oleh Tuhan? Kita juga memohon kepada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus segera datang? Jelas dan itu pasti. Tapi apakah tahun ini? Apakah tahun depan? Kita tidak tahu. Yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru tahun 2021. Kita harus semakin dibaharui oleh Roh Kudus. Kita akan buka sama-sama Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ayatnya banyak, panjang, saya akan bacakan secara maraton. Efesus 4 ayat 17 sampai 32, perikopnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dalam segala kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi, ayat terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan saya tentunya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Efesus 4 ayat 17 sampai 32 sangat jelas bahwa kita adalah manusia baru. Tahun 2021 kita harusnya semakin dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita tinggalkan jauh-jauh ke belakang manusia lama kita. Jauh ditinggal. Jangan ada yang dibawa satupun di dalam hati kita. Kita tinggalkan semuanya. Tahun ini 2021, mari kita semuanya semakin dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Semakin baik, semakin sempurna. Seperti Tuhan Yesus yang telah memberi teladan yang jelas kepada kita. Kita ikuti teladan Kristus. Mungkin kita berpikir, manusia lama saya ini apa sih ya? Kayaknya sudah gak ada. Oke, mari kita lihat kembali ayat yang tadi, Efesus 4 ayat 17 sampai 19 saja. Supaya kita tahu. Sebab itu kukatakan kepadamu dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini yang pertama, pikiran yang sia-sia, pikiran yang bisa menjatuhkan iman kita, pikiran yang tidak membangun iman justru menjatuhkan. Pikiran apa itu? Kekhawatiran. Khawatirnya itu lebih besar daripada kepercayaannya kepada Tuhan. Ini manusia lama loh. Jangan dianggap, biasalah kalau khawatir itu biasa. Ya, kalau khawatirnya biasa-biasa saja, itu manusiawi. Tapi kalau kekhawatirannya itu lebih besar dan itu memenuhi pikiran kita, itu sia-sia. Gak akan membangun iman kita. Justru pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan-jangan terus, jangan. Akhirnya tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ini yang berbahaya. Yang kedua berikutnya. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Artinya bersekutu dengan Tuhan itu jauh. Jarang. Sekarang kan pandemi. Bapak Ibu Saudara bisa bersekutu bersama keluarga di rumah masing-masing. Tapi ini jarang. Di sini dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jarang. Artinya baca Alkitab, berdoa, bersekutu bersama keluarga itu jarang sekali. Karena sibuk masing-masing. Pandemi seperti sekarang ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu di rumah bersama dengan keluarga. Lebih dekat kepada Tuhan. Lebih melekat kepada Tuhan. Tapi justru ada yang menjauh dari Tuhan. Semuanya sibuk masing-masing di depan laptop atau di depan HP masing-masing. Sibuk sendiri. Lanjut. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Degil, apa itu degil? Degil itu bukan dekil, beda ya, degil itu kotor. Tapi kalau degil hatinya
itu artinya tegar tengkuk, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diluruskan, terus saja jalannya menyimpang, membandel, membangkang. Nah, ini dekil. Ini manusia lama kita. Lanjut, perasaan mereka telah tumpul. Nah, ini perasaan tumpul artinya tidak punya perasaan sama sekali. Perasaan kasih kepada orang lain, perasaan rindu bertemu dengan Tuhan tidak ada. Ini tumpul. Sudah antipati, sudah pandemi tidak berakhir, ekonomi makin lemah, ekonomi keluarga makin berantakan, keluargaku gak karu-karuan, akhirnya tumpul perasaannya. Tidak mau mendekat kepada Tuhan, apalagi berdoa, apalagi baca Alkitab. Nah, ini yang dimaksud dengan perasaan tumpul. Apalagi mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan saja jelas tidak. Mengasihi orang yang terlihat, dilihat mata di depannya, dia tidak punya perasaan, tidak ada kasih, apalagi kepada Tuhan. Ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini manusia lama. Tinggalkan itu semua. Mungkin kita pikir, aku kayaknya gak ada deh ini, aku semua baik-baik saja. Bagus. Tetapi ingat, mungkin tanpa kita sadari, kita masih membawa manusia lama itu ada di dalam hidup kita. Contoh yang paling mudah. Suka marah. Marah dan pemarah itu beda. Kalau marah hanya sebentar. Yang namanya marah mungkin anak tidak bisa dikasih tahu. Mungkin orang lain juga berbuat salah kepada kita, kita marah. Sekali itu saja. Setelah itu selesai. Tidak dipikirkan dan tidak dendam. Itu marah. Tapi kalau pemarah, nah ini sedikit-sedikit marah. Ada apa sedikit marah. Ada apa sedikit langsung naik ke ubun-ubun, langsung marah. Dan kalau marah tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan perkataan, kata-kata kotor. Kadang-kadang juga saya mendengar orang yang langsung memaki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Padahal dia anak Tuhan, umat Tuhan. Jangan dipikir ini bukan manusia lama. Ini manusia lama yang masih kita bawa. Nah, tahun 2021 ini kita tinggalkan semua, gak ada sisa. Tidak ada sisa, tinggal jauh-jauh. Kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, tinggalkan manusia lama itu. Jangan dibawa-bawa lagi. Ini karakterku, gak bisa. Aku tinggal, ini udah karakterku ini. Dari lahir ya aku begini. Orang yang seperti ini berarti tidak mau dibaharui rohnya. Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan bisa memperbarui roh dan pikiran kita. Tapi kalau kita tetap memegang manusia lama kita, ya itu pilihan di tangan kita. Jadi kalau kita tetap memegang manusia lama kita, kita akan menuju kepada kebinasaan. Berikut, mengapa kita harus menjadi manusia baru? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan hati yang baru. Tuhan berikan roh yang baru. Seperti dalam firman-Nya. Yehezkiel 36 ayat. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita lihat sama-sama. Yehezkiel 36 ayat 26. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa baca dengan suara yang nyaring, perkatakan firman Tuhan ini, ya. Yuk. Kamu akan kuberikan
akunya huruf besar ya, jadi ini Tuhan yang memberi. Kamu akan kuberikan hati yang baru, jelas ya. Dan roh yang baru, ini firman Tuhan, di dalam batinmu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini sudah jelas kata Tuhan. Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Bahkan Tuhan menjauhkan tubuh kita ini dari hati yang keras. Dan Tuhan mengganti dengan hati yang taat. Ini kata Tuhan sendiri. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak taat? Kenapa kadang-kadang kita masih terus saja membawa dan mengenakan manusia lama kita? Padahal Tuhan jelas memberikan hati yang baru. Kembali kepada kita, pilihan ada di manusia, di kita. Kita mau milih taat, kita mau memilih apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau kita tetap mempertahankan manusia lama. Mari kita belajar bagaimana kita hidup menjadi manusia baru seperti kehendak Tuhan. Wajib hidup seperti teladan Kristus, itu wajib buat kita. Kenapa? Yuk kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Ya. Perkatakan firman Tuhan ini ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kan banyak orang mengatakan, aku sudah di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Tapi apakah dia sudah hidupnya sudah sama seperti Kristus yang memberi teladan yang sempurna buat kita? Teladannya itu sempurna. Kita mungkin berkata kepada orang lain, aku sudah dalam Kristus. Aku rajin baca Alkitab. Pandemi ini aku 3 kali sehari berdoa. Pandemi ini aku terus bersekutu dengan Tuhan. Oke, bagus sekali. Tapi buahnya bisa kita lihat. Buah dari perkataannya tadi. Membaca firman dan melakukan. Itu buahnya. Dan jelas. Dalam perkataan, benar tidak dia melakukan? Benar tidak dia benar-benar seperti Kristus telah hidup? Nah, mungkin kalau kita yang berkata, aku sudah dalam Kristus, aku sudah hidup seperti Kristus. Itu menurut kita. Bagaimana dengan orang lain? Orang lain akan menilai kita. Loh, dia bilang sudah dalam Kristus dan rajin baca Alkitab, kok kelakuannya seperti itu? Tidak menampakkan sama sekali kasih Kristus. Ayo Bapak Ibu, koreksi masing-masing, koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah meneladani Kristus? Kalau kita bilang, Tuhan, aku sudah hidup di dalam Engkau, aku mengasihi Engkau. Perhatikan, koreksi diri kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah itu membangun orang lain atau justru memfitnah tanpa kita disadari, memfitnah atau selalu menjatuhkan orang lain. Itu kita sendiri yang tahu. Tapi biarlah kita belajar bagaimana kita saat ini benar-benar mau belajar menanggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tanggalkan itu. Seperti Kolose 3 ayat 9. Mari kita buka sama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-9. Nah, ini penting sekali. Jangan lagi kamu
yang saling mendustai. Di sini dikatakan jangan lagi. Artinya stop berbohong, stop menipu. Perkataan kita kadang-kadang tidak kita sadari. Kita berbohong, stop itu, stop. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini firman Tuhan sangat jelas dan sebetulnya teguran keras buat kita. Stop mendustai orang lain. Karena manusia lama kita sudah kita tinggalkan dan jangan lagi mengecewakan orang lain dengan mendustai. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Pada saat kita percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat kita, lalu kita dibaptis. Manusia lama itu sebetulnya ditinggalkan, ditenggelamkan pada saat kita dibaptis. Tetapi apa yang sering kali kita lihat, orang yang sudah dibaptis sekalipun, dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa jauh dari Tuhan, bahkan melepaskan keselamatan. Mungkin dia berpikir, aku sudah dibaptis kok. Aku sudah dibaptis, aku menyimpang sedikit, nanti kembali lagi minta ampun. Kalau ingat, kalau sadar, dia harus kembali kepada Tuhan, lalu dia minta ampun dan stop. Bukan begini, dibaptis, mengaku Yesus Tuhan dan percaya, menerima Kristus dalam hatinya. Setelah itu, suatu saat jatuh dalam dosa. Dia cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Kemudian berjalan lagi, jatuh lagi. Cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ada saya lihat begini. Sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, kembali lagi, bertobat, dibaptis. Baptis lagi loh ya, kedua kali. Kemudian menghilang lagi, dibaptis lagi. Ini namanya main-main. Tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup, tidak bisa dipermainkan. Dibaptis hanya satu kali, cukup satu kali. Pada saat kita mulai berbuat dosa, cepat kembali kepada Tuhan dan jangan mengulang lagi. Di sini tadi dikatakan jangan lagi. Artinya apa? Stop. Kalau kita sudah bertobat, ya sudah, belajar untuk taat kepada Tuhan. Jangan kembali lagi. Nanti datang kepada Tuhan minta ampun, lalu jatuh lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan, kita mau menjadi manusia baru atau tetap memegang manusia lama. Itu pilihan di tangan kita. Tapi biarlah saat ini kita belajar untuk benar-benar menjalani hidup tahun 2021 ini menjadi manusia yang baru, benar-benar baru dari perkataan, dari perbuatan kita. Karena ini jelas sekali. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Sekecil apapun dosa itu di mata Tuhan tidak layak. Kalau kita pikir, dosa kecil-kecilan lah. Enggak ada dosa kecil-kecilan. Semua dosa itu kekejian di hadapan Tuhan. Tidak layak kita menghampiri Tuhan kalau kita masih menyimpan manusia lama itu dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru. Ini jelas sekali. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenakan manusia baru. Kita kenakan manusia yang baru. Kalau kita pakai baju kotor, enak tidak? Tidak kan? Pada saat kita misalnya kalau ibu-ibu nih bersih-bersih rumah, mungkin para bapak bebenah, cuci mobil, kemudian setelah itu mandi. Baju yang tadi sudah kotor berdebu, mandi, dipakai lagi. Itu tidak ada manfaatnya buat tubuh kita. Kita pasti masih merasa gerah, gatal, tidak enak. Pasti baju yang kotor tadi diletakkan di tempat cucian baju, kita ganti dengan baju yang bersih, yang sudah dicuci, yang sudah bersih. Demikian juga dengan kita, manusia lama kita hayuk kita tinggalkan, kita lepas, kita tanggalkan,
lalu kita memakai manusia yang baru. Ingat, karena Tuhan memberikan hati dan roh yang baru kepada kita. Ayo kita pakai itu. Tahun 2021. Kita benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin keadaan tidak akan membaik. Tetapi kalau kita sudah mengenakan manusia baru, kita yakin Tuhan memegang tangan kita percaya kita lalui tahun ini, hari-hari ke depan ini yang tentunya makin sulit. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tetap mengenakan manusia baru, penuh kasih kepada orang lain, perkataan yang membangun iman. Percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan akan menuntun kita bisa melalui tahun ini, tahun-tahun yang sulit, sambil menanti kedatangan yang kedua kali. Amin. Mari kita lihat Efesus 4, kita kembali lagi ke Efesus yang tadi. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Perhatikan firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru. Kita harus kenakan ya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini yang dimaksud, kenakan manusia baru yang diciptakan sesuai kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu pasti kehendak yang baik, yaitu kebenaran dan kekudusan. Itu sudah include semua di situ. Yang baik, yang sempurna, yang dikehendaki Tuhan. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika kita memakai, mengenakan manusia baru kita, ini berarti kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Pembaharuan secara roh yang dikerjakan hanya oleh Roh Kudus. Kalau kita misalnya ingin mengubah suami, karakter suami, nggak bisa. Ingin mengubah sifat istri, tidak bisa. Yang bisa hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Seperti firman Tuhan, pembaharuan secara roh hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah kita. Mari, tahun ini kita tanggalkan semua, benar-benar tanggalkan manusia lama. Jangan ada sedikit pun kita simpan di sini. Tapi kita buang. 2020 telah jauh kita tinggalkan. Tapi 2021 ini, hayo manusia yang baru benar-benar kita kenakan untuk menjalani hidup ini hari-hari tahun 2021 bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini yang menguatkan kepada kami. Menguatkan kami Tuhan, menguatkan hati kami. Sehingga kami benar-benar menanggalkan manusia lama kami. Tapi kami mau mengenakan manusia baru yang semakin hari semakin dibaharui oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk taat akan firman-Mu. Biarlah kami semakin mendekat kepada Engkau. Hari-hari menjelang kedatangan-Mu ini Tuhan, kami tidak tahu masa depan kami. Kami tidak tahu hari-hari ke depan kami. Tapi yang kami tahu, kami mau menjadi manusia yang baru. Sehingga kami layak menghadap Engkau. Kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati jemaat-Mu bersama dengan keluarga mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan keadaan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, biar kami akan lalui hari-hari tahun 2021 ini bersama dengan Engkau. Kami akan lewati dengan iman kami. Kami yakin dan percaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap dalam kasih-Mu. Kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Baik saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan mengatakan supaya hidup tahun 2021 kita menjadi hidup yang berubah. Sebab itu mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur oleh karena kasih, anugerah, penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami sudah memasuki tahun 2021 pada minggu kedua ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih betapa Engkau baik. Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami menjadi hidup yang baru, yang mau berubah, yang mau ya Tuhan mengambil sikap hidup, keputusan untuk berubah. Hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan dari segala kesalahan kami. Supaya dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami semakin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Walaupun dalam situasi pandemi ya Tuhan, yang semakin tidak menentu ya Tuhan. Tapi kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jikalau kami bersandar kepada Engkau, segala sesuatu ya Tuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, apapun sakit yang dialaminya pada saat ini, Tuhan sudah menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Kau sendiri Tuhan menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kau berkati ya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, dalam suami kami, di dalam anak-anak kami, dalam istri kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, semuanya Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Biar karya Tuhan senantiasa menyertai sepanjang hari dalam keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati berkat daripada Engkau. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.